itu adalah perawatan yang diberikan secara langsung kepada orang yang terluka atau penyakit yang tiba-tiba. Jadi pertolongan pertama biasanya tidak dilakukan pada tempat medis yang tepat, dapat terjadi di mana aja, dengan alat harus seadanya. Terus kemudian kondisi cedera yang biasa terjadi pada anak beberapa kecelakaan, yang kedua tersedak, yang ketiga pemasukan benda asing itu kayak adik tadi ya, pemasukan benda Cina terus pemasukan benda kelima, yang terakhir buka bakar. Jadi saya jelaskan satu persatu ya Bu, nanti kalau ya naudzubillah kalau misalkan terjadi salah satu yang saya jelaskan tadi, Ibu bisa melakukan pertolongan pertama. Jadi ketika waktu kecelakaan Ibu ya, tadi salah satunya kecelakaan, bisa Ibu terjadi kecelakaan, jadi jatuh, terus kemudian memar, bisa dikompres air dingin Ibu atau es untuk mengurangi lembabnya, dan menghentikan perdarahan yang terjadi saat itu. Untuk menggunakan nyeri dan dapat diobati dengan antinyeri. Jika memar semakin parah dan terjadi di bagian kepala yang rawan atau atas telinga atau kepala bagian belakang dan terjadi pembengkakan parah, segera dibawa ke rumah sakit ya Bu ya. Jangan dipikir apa yang pakai Terus jika terjadi luka, kita harus dibersihkan dengan sabda dan memberikan perdarahannya ya. Membersihkan luka dengan menggunakan cairan steril, tidak boleh dengan air yang sembarangan, itu tidak boleh ya. Dengan untuk menghentikan perdarahan, lakukan dengan cara menutup luka dengan kain atau kasa, kemudian memberikan tekanan. Tapi jangan ditekan banget ya Bu, nanti ditekan gitu ya. Terus kemudian jika terjadi patah tulang, buka dan periksa area cederanya bersama di baju. Di lengan itu buka aja di area lengannya Bu ya. Perbaiki yang luka yang terbuka, lalu dan di area yang cedera, cari pertolongan medis atau telepon ambulans segera, kemudian bawa ke rumah sakit. Nah, itu untuk tata laksanaan kecelakaan Bu. Ya, saya jelaskan lagi untuk kasus anak tersedak. Jadi keinginan kita tidak mau ya Bu, anak kita tersedak. Tapi nanti saya jelaskan dari itu nanti ada pengalaman lah, setidaknya ada pengetahuan untuk tersedak. Bisa menggunakan teknik background Bu. Ya, kalau background itu letakkan anak pada posisi tengkurap. Jadi adik di tengkurapan itu gitu ya. Misalnya adik di tengkurapan ini posisi tengkurap dengan kepala lebih rendah, berikan di bawah pukulan dengan menggunakan tumit telapak tangan pada bagian belakang anak. Ini ya di belakang sini. Terus cara yang kedua namanya Heimlich manuver. Dan Heimlich manuver ini bila masih tetap terjadi bila masih tetap terjadi berbadan ke belakang anak. Jadi itu di belakang posisinya di belakang anak dan lingkaran kedua tangan dengan mengelilingi badan anak. Jadi begini Bu, kalau adanya di depan sini, Ibu begini pertemukan kedua tangan dengan salah satu mengepang Ibu jadi gini. Kemudian letakkan pada bagian atas. Anak kemudian lakukan hentakan ke arah belakang lalu ke atas, lakukan ini sebanyak 5 kali. Jadi begini mengepang Bu, begini selama berapa Bu? 5 kali. Iya, 5 kali. Bila obstruksi atau masih tetap, maka evaluasi bagian mulut anak Bu. Apakah ada bahan atau benda asing yang bisa dikeluarkan? Jika tidak berhasil, segera bawa ke OJT, cari ambulan atau terus untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pertolongan pertama pada cedera anak pada saat memasukkan benda asing di tubuhnya. Ya, yang pertama, jika memasukkan benda asing yang berukuran kecil, cara mengeluarkannya adalah dengan memiringkan kepalanya Bu. Jadi dimiringkan ke arah bagian telinga yang
yang memasukkan benda asing tadi ya. Kemudian bagian kepala bagian lainnya ditepuk dengan tangan. Oke. Ya, untuk yang kedua, jika memasukkan serangga gitu, lalu di rumah ada minyak zaitun, bisa diteteskan ke dalam telinga yang memasukkan serangga tadi ya. Hal tersebut dilakukan untuk membunuh serangga. Jadi maksudnya untuk membunuh serangga yang di dalam telinga itu tadi ya, untuk menghindari aktivitas serangga yang berbahaya di dalam telinga, seperti menyengat atau menggigit. Ya. Untuk yang ketiga, jika kemasukan biji-bijian bisa dikeluarkan dengan menggunakan alat bantu correcting. Tanpa itu ya, tidak boleh menggunakan air atau minyak karena menyebabkan biji-bijian mengembang dan akan susah untuk dikeluarkan. Terus kemudian saya akan menjelaskan pertolongan pertama pada anak dengan luka bakar. Oh ya, gimana itu Bu? Soalnya anak saya sekarang main api kan bukan kayak main api ya. Iya, biasanya kan itu tanpa kita mendidik mana kita sana kena api. Iya, iya. Jadi cara untuk menangani luka bakar, aliri dengan air biasa Bu. Air mengalir dia selama 10 menit. Jika selama 10 menit, jika tidak ada air, tutupi dengan kompres lembab. Tutupi luka dengan perban atau kain bersih yang tidak lengket. Pastikan perban atau kain yang menutupi seluruh daerah kulit yang terbakar. Untuk meredakan rasa sakit bisa menggunakan lendir atau tanaman lidah buaya. Lalu segera bawa ke tenaga kesehatan atau rumah sakit. Jadi untuk lagi ya Bu ya. Untuk mengurangi rasa nyeri ini, pada luka bakar bisa menggunakan apa itu? Itu Bu, lendir lidah buaya. Terus kalau memasukkan serangga di telinga bisa ditetesin minyak apa itu? Minyak zaitun Bu. Oh iya, pintar. Kalau memasukkan benda asing bisa menggunakan benda apa Bu? Benda yang apa? Benda itu Bu. Iya, iya betul. Berarti Ibu memperhatikan penjelasan saya, ada yang ditanyakan dari sini?